Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik. Kita bersyukur, kita berkumpul kembali bersama-sama di Menara Doa pada hari ini. Saya percaya Tuhan terus memberkati kita bersama-sama, amin. Nah, saya akan menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online, apa kabar semuanya. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk kita akan datang memuji dan menyembah Tuhan. Kita minta, biarlah Tuhan hadir, Tuhan terus melawat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah, bahkan Bapak Ibu Saudara yang ada di Holy Spirit Room. Mari kita siapkan hati kita satukan hati kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau terus ya Tuhan, bawa kami ya Tuhan, untuk kami menjadi orang-orang yang berpengaruh ya Tuhan. Bawa kami ya Tuhan, lewat kehidupan kami menjadi saksi ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, pimpin ya Tuhan kehidupan kami. Pakai kami semua ya Tuhan, untuk kami memperbesar kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, pimpin menara doa kami ini ya Roh Kudus. Kau hadir, Engkau lawat kami ya Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami semua. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Makasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Haleluya. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Haleluya. Ku sembah dalam roh dan kebenaran, ku sembah
Kau dalam roh dan kebenaran, tak seorang pun cuma seperti Kau, Yesus. Mari bersama-sama katakan kerinduanku. Kerinduanku datang padamu, Allahmu yang mawar siang ku cinta. Kaulah Raja kami ya Tuhan, Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis bagiku. Mari sembah Dia, haleluya. Oh, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Sembah Dia, haleluya. Oh, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau
Kerinduan kami berjumpa denganmu. Inaramaya syararamo. Haleluya. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Mari Bapak bicara, angkat hatimu, angkat suaramu, pujilah Dia. Biarlah hadirat-Mu memenuhi kami ya Tuhan. Hadirat-Mu menjamah umat-Umat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan, biarlah kami menjadi orang-orang yang berpengaruh ya Tuhan. Mari Bapak bisa berdoa sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Engkau layak, Engkau layak terima pujian kami. Haleluya. Oh ralabalabalabalabala. Oh ralabayasyatakaralam. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus,
Yesus. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Mari bersama-sama naikkan pujian, dikatakan Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Sekali lagi, haleluya. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Mari sembah Dia, haleluya. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus. Kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Engkau Allah yang besar buat kami, Tuhan. Oh, haleluya. Kami sambut Engkau, Tuhan. Oh, haleluya. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi.
kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Sekali lagi, oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari angkat kedua tanganmu. Haleluya. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat kami mau memuji-Mu Tuhan Yesus. Mari buka suaranya saudara, sembah Dia, sembah Yesus. Oh ya lama 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 lama. Oh lama 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 lama. Oh ya lama 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 lama. Mama muji-Mu, ku selalu muji-Mu, Mama menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Ku Mama muji-Mu, ku selalu muji-Mu, ku Mama menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mama muji-Mu, ku selalu muji-Mu, mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus. Oh ya lama 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 lama. Oh ya lama lama. Oh ya lama lama. Tuhan terima kasih untuk hadirat-Mu yang begitu kuat ya Tuhan saat ini. Terima kasih kami boleh ada di menara doa ya Tuhan.
Tempat kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tuhan, tempat di mana kami boleh belajar, kami boleh mengadu, kami boleh mengeluhkan ya Tuhan, hati kami, perasaan kami kepadamu. Tempat kami ya Tuhan, mencurahkan isi hati kami. Terima kasih untuk menara doa ya Tuhan. Mari doa Ibu Bapa. Mari datang kepada Tuhan. Doakan, berdoa dan pikirkan, harapkan hal-hal yang besar. Minta sama Tuhan hal-hal yang besar. Bahkan hal-hal yang tidak terpahami. Berseru kata Tuhan. Oh ya laba-laba, dia akan memberitahukan kepada kita. Hal-hal besar Tuhan beri, hal-hal yang besar buat kami. Tuhan perbesar lagi kekuatan kami. Perbesar ya Tuhan kekuatan kami, hikmat kami Tuhan. Kedalaman kami akan Tuhan. Tuhan perluas ya Tuhan pengaruh kami. Perluas daerah kami ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Tuhan terima kasih biar tangan-Mu menyertai setiap kami ya Tuhan. Tuhan Kau jauhkan kami dari kesakitan, malapetaka dari setiap kami. Aku berdoa Bapa untuk setiap anak-anak-Mu. Aku angkat tanganku Tuhan. Tuhan tahu kesedihan mereka. Tuhan tahu kesedihan anak-anak-Mu. Kesusahan hati mereka ya Tuhan. Tuhan tahu pergumulan dan jeritan hati anak-Mu ini. Tuhan dengarkan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jawab. Beri kekuatan yang baru. Beri iman untuk bisa percaya bahwa mujizat masih ada buat kami. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit Tuhan. Biarlah ya Tuhan mereka mengalami ya Tuhan masalah ya Tuhan. Dalam keuangan mereka. Biarlah ya Tuhan mereka bisa mempercayai Tuhan. Bahwa mujizat masih ada. Tuhan aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang bergumul dengan kehidupan pernikahan mereka. Keluarga mereka. Biarlah Engkau Allah yang sudah memberkati. Engkau Allah yang akan menyatukan, memulihkan. Terima kasih Tuhan. Pakai hidup kami semua. Ya Tuhan menjadi dampak ya Tuhan. Yang besar buat banyak orang bisa menerima kebaikan Tuhan. Menerima keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bicara buat setiap kami. Ya Tuhan, sampaikan firman-Mu. Kami mau dengarkan, kami pelajari, kami mau lakukan ya Tuhan. Urapi hamba-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap menerima firman sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah hari ini saya ingin berikan judul daripada khotbah saya mengenai mengapa kita perlu mendoakan hal-hal yang besar. Mengapa kita perlu mendoakan hal-hal yang besar. Seringkali untuk menunjukkan bahwa kita ini orang yang rendah hati. Kita berkata Tuhan aku gak mau minta apa-apa. Ya kan aku gak ada apa-apa. Saya percaya ada momen dan saat-saat tertentu dalam hidup kita. Di mana Tuhan ingin saudara dan saya ya kan berani berdoa. Meminta hal-hal yang besar. Pertanyaannya untuk apa? Ya kan? Kenapa kok kita perlu mendoakan hal yang besar? Saudara perhatikan, kita berdoa untuk mengembangkan, untuk meluaskan pengaruh hidup kita kepada orang lain. Kemarin kita bahas saudaraku tentang pentingnya pengaruh. Mengapa kita perlu mengenali pengaruh yang dalam hidup kita. Kita bisa pengaruhi apa nih yang kita bisa pengaruhi orang lain. Lalu bagaimana cara menumbuhkan daripada pengaruh. Kita sudah bahas kemarin saudara bisa dengarkan lagi ya menara doa yang kemarin hari Selasa yang lalu. Nah hari ini saya ingin bagikan kepada saudara ya kan tentang pentingnya mendoakan hal-hal yang besar. Yeremia 3:3 katakan begini. Berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak engkau ketahui. Katakan amin. Doa minta hal yang besar. Saya senang, saya suka berdoa dan meminta hal-hal yang besar. Karena apa? Supaya bisa memperluaskan, ya kan, pengaruh, ya kan, pengaruh kita. Pengaruh kita adalah pengaruh Injil, kerajaan Allah, pengaruh ya kan tentang orang-orang bisa menikmati hadirat Tuhan, bisa menikmati kebaikan Tuhan,
melalui hidup kita. Katakan amin saudaraku. Ya, saya mau ulang saudaraku yang kemarin kita sudah bahas, yaitu bagaimana kita perlu pengaruh. Karena gini, saudara hanya bisa menjadi seorang Kristen yang efektif, menjadi seorang bapak, ya kan, yang efektif, ibu yang efektif, orang tua yang efektif bagi anak-anak. Kalau saudara punya pengaruh dalam hidup anak-anak saudara. Saudara bisa jadi pemimpin yang berhasil kalau saudara menjadi pemimpin yang berpengaruh. Ya, bahkan ada majalah yang spesial menulis orang-orang yang berpengaruh. Bahkan presiden kita masuk dalam nominasi itu saudaraku. Kenapa kok negara-negara ya kan berebut pengaruh di satu kawasan tertentu? Saudaraku, karena pengaruh ini hal yang sangat penting saudaraku. Bagi apa saudara? Bagi kita, bagi kerajaan Allah. Katakan amin. Nah, bagaimana caranya kita jelas mempengaruhi orang bukan untuk melakukan kejahatan. Jelas kita ingin mempengaruhi orang lain supaya mereka bisa kenal Tuhan, percaya Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan mereka bisa menjadi saksi Tuhan. Katakan amin saudara. Saudara, kita bisa mempengaruhi orang supaya hidup mereka bisa lebih berbahagia. Ya, pertama saudara bisa menumbuhkan pengaruh dengan cara apa? Tersenyum. Ketika saudara tersenyum, coba saudara, ya kan, saya sekarang tersenyum untuk saudara, pasti saudara tersenyum. Coba saudara tersenyum untuk saya. Lihat saudara, lihat saya dan tersenyum saya tersenyum sekarang. Saudara bisa mempengaruhi saya untuk tersenyum ketika saudara tersenyum. Ketika saudara mulai tersenyum, saudara, ya kan, saya tersenyum, saudara sedang mewarnai hidup saya dengan senyuman pada hari ini. Saudara bisa menumbuhkan pengaruh saudara dengan cara apa? Bersimpati. Nyatakan simpati. Ya kan? Nyatakan kepedulian kepada orang lain yang sedang dalam apa? Kesusahan. Saya peduli. Saya perhatian, saya mendoakan saudaraku. Saudara sedang ya kan menaruh pengaruh dalam hidup mereka. Lebih lagi apa saudara? Yang ketiga adalah saudara bisa ya kan melakukan apa saudaraku? Melayani dan menolong mereka. Wah, kalau saudara bisa melayani, bisa menolong, bisa memberi sesuatu, saudara punya pengaruh atas hidup dia. Katakan amin. Katakan amin. Ya kan? Dan yang terakhir adalah apa saudara? Saudara rela berkorban. Jadi ada orang berkata, orang yang paling, coba saudara pikir sekarang, siapa orang yang paling berpengaruh dalam hidup saudara? Siapa orang yang sangat mempengaruhi saudara? Karena pengaruh bicara tentang apa? Kekuatan untuk mengubah cara pikir orang. Kekuatan untuk mengubah cara hidup orang. Cara dia berkata, cara dia bertindak. Itu namanya pengaruh. Katakan amin. Ketika kita bisa punya kekuatan untuk mengubah cara bicara orang. Cara pikir orang. Cara hidup seseorang. Kita disebut sebagai orang yang berpengaruh. Katakan amin saudara. Nah, sekarang kita akan melihat saudaraku. Ya, kasih dalam Tuhan tentang Ayub. Saudaraku. Kenapa Ayub disebut sebagai orang yang berpengaruh? Ya kan saudara. Apa yang menyebabkan Ayub menjadi seorang berpengaruh? Dia bersaksi saudaraku. Sebelum dia kehilangan kekayaannya, anak-anaknya, kehilangan kesehatan, semua kehilangan semua. Dia cerita saudaraku. Bahwa dia adalah orang yang sangat diberkati. Tanda kutip. Coba kita buka Alkitab kita. Ayub 29 ayat 6. Ketika langkah-langkahku bermandikan dadi. Dadi itu terbuat dari mana saudara? Dari apa? Susu. Susu dengan kualitas yang lebih tinggi. Dadi. Bermandikan dadi. Artinya melimpah hidupnya dengan apa? Ternak. Yang bisa menghasilkan susu. Dia mau cerita kaya sekali. Yang kedua, gunung batu mengalirkan apa? Sungai minyak di dekatku. Raja minyak dia. Saudaraku. Ini bicara tentang minyak apa? Minyak zaitun saudara dia. Ya kan? Nah lalu saudaraku. Di sini kenapa kok kita harus perlu doa? Saudara perlu doa hal-hal yang besar. Saya percaya Ayub berdoa untuk hal-hal yang besar. Sehingga dia katakan langkahku bermandikan dadi. Gunung batu mengalirkan sungai minyak di dekatku. Katakan amin. Ya.
Seringkali saya juga suka berdoa, Tuhan, ya kan pakai kami. Tuhan berkati kami Tuhan. Berlimpah-limpah. Berkati gereja ini Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Berlimpah-limpah-limpah. Bahkan satu hari saya pernah berkata, Tuhan beri kami satu fasilitas gedung gereja yang terbaik di kota ini. Saya tidak malu untuk minta itu. Dan sekarang saya berdoa, pernah saya doa juga, sampai hari ini masih doa juga. Tuhan berikan kami satu gedung sekolah dan sekolah yang terbaik untuk di kota ini. Untuk apa tujuannya? Untuk apa? Kelihatannya sombong sekali, arogan sekali. Kelihatan seperti itu. Oh tidak. Kalau tidak ada kaitannya dengan yang egois buat kita. Demi untuk apa? Ayub minta. Saudara, hal seperti itu. Dan Tuhan berikan kepada Ayub. Lihat saudara, langkahku. Banyak orang berkata, aku gak mau minta yang inilah. Nanti sengaja serakah lagi. Gak gitu poinnya saudara. Ada momen dalam hidup kita. Ini Tuhan mau. Ayat 7 dikatakan, apabila aku keluar ke pintu gerbang. Dia datang ke pintu gerbang. Dan menyediakan tempat duduk di tengah-tengah lapangan. Jadi ada orang yang menyiapkan tempat duduk buat Ayub. Ayat 8, baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka ketika aku kelihatan, dilihat, mundurlah orang-orang muda dan bangkitlah orang-orang yang sudah lanjut umurnya, lalu tinggal berdiri. Saudara bisa bayangkan enggak? Kalau presiden datang, semua hadirin yang sudah datang lebih awal pasti, saudara setengah jam sebelumnya, bahkan sejam sebelumnya, saudaraku ya kan, duduk dengan baik. Ketika presiden masuk dengan rombongannya di ruangan itu, semuanya apa? Berdiri. Kenapa harus berdiri? Ada orang yang sangat berpengaruh yang hadir di sana. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Ya, ini penting, saudaraku. Ayub menikmati hal itu. Dia cerita bahwa dirinya adalah seorang, apa yang dimaksud dengan orang yang punya pengaruh? Ya kan, ketika dia ada di tengah kota, ada orang yang menyiapkan tempat duduk bagi dia. Ketika orang melihat dia, anak muda mundur, orang tua bangkit berdiri. Para pembesar berhenti berbicara. Ketika ada orang berpengaruh datang, semuanya diam mendengarkan apa yang dia hendak katakan. Saya berdoa saudara menjadi orang yang berpengaruh. Minta hal yang besar, doa hal yang besar buat Tuhan. Katakan amin. Ya kan, saudara doakan anak-anak saudara. Doakan cucu saudara, doakan mantu, semua doakan supaya menjadi orang-orang apa? Yang berpengaruh. Katakan amin saudara. Untuk apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Lihat lagi saudaraku. Di sini dikatakan ayat 10. Suara para pemuka membisu. Lidah mereka melekat pada langit-langitnya. Apabila telinga mendengar tentang aku, maka aku disebut apa? Berbahagia. Ada telinga dengar, orang nama Ayub didengar, pasti orang bilang, dia orang berbahagia. Ini orang berpengaruh. Apabila mata melihat, aku dipuji. Keren gak saudaraku? Ini namanya. Saudara mau punya kehidupan yang seperti ini? Katakan amin. Bagaimana caranya bisa punya kehidupan yang seperti ini? Ayat 12 katakan, bukan karena sekedar Ayub kaya. Bukan karena Ayub kaya, punya jabatan. Bukan itu. Kita sudah bahas bahwa pengaruh tidak ada kaitannya dengan jabatan, popularitas, kekayaan. Banyak orang-orang kaya hidupnya tidak berdampak, tidak berpengaruh atas hidup kita. Gak pernah kita mau jadikan role model, gak pernah kita bisa ini kan. Saudaraku, kita sedang berbicara tentang seseorang yang bisa mengubah cara berpikir, cara berbicara dan cara hidup seseorang. Itulah orang yang berpengaruh. Di sini ditulis namanya siapa? Ayub. Kenapa Ayub bisa menjadi orang yang sangat berpengaruh? Pertama, dia memang mendoakan hal-hal yang besar. Yang kedua, saudaraku, dia dapatkan itu. Lalu setelah dia dapatkan, dia pakai saudara. Yang namanya semua berkat, semua pemberian Tuhan, semua kekuatan, semua power dan pengaruhnya. Untuk apa? Aku menyelamatkan orang yang sengsara, yang berteriak minta tolong. Dia pakai untuk itu. Kalau kita buntu saudara, kalau kita gak punya uang, hidupnya terlunta-lunta dengan utang sekeliling. Saudara Kristus,
Ketika orang menjerit minta tolong, kita nggak bisa buat apa-apa. Itulah alasan kenapa Tuhan mau minta, aku akan berikan padamu. Yang ngerti katakan amin. Berdoa untuk hal yang besar. Saudara Yesus, ya kan? Ini hari-hari. Lihat juga anak piatu yang tidak ada penolongnya. Ya, aku mendapatkan ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa. Ini orang sangat berpengaruh. Saudaraku, kenapa? Karena orang yang nyaris binasa, dia berkata begini, kalau bukan karena Ayub, hidupku mungkin, ya kan, akan jadi sia-sia. Lalu diucapkan kata-kata berkat. Hati seorang janda aku buat berbahagia. Aku berpakaian kebenaran, keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban. Aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Aku menjadi bapak bagi orang miskin, bapak bagi orang miskin. Dan perkara orang yang tidak kukenal, kuselidiki. Saudara, kita bisa menggunakan kekuatan dan pengaruh kita. Kita bisa menggunakan semua pemberian Tuhan. Ya kan saudara, berkat Tuhan kepada diri kita untuk dua hal. Kita bisa gunakan pengaruh kita untuk dua hal. Pertama, untuk apa saudara? Menolong dan melayani orang agar mereka bisa mengenal, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Ya, seluruh hidup saya berdoa sama Tuhan. Biar waktu saya, talenta saya, seluruh kekayaan saya, apa yang ada, aku mau pakai Tuhan untuk mempengaruhi orang supaya bisa kenal Tuhan, percaya Tuhan, dekat sama Tuhan, semakin cinta sama Tuhan. Ini doa saya, ini permintaan saya. Tidak ada yang lain. Biarlah setiap hari saya berdoa, Tuhan beri saya kemampuan, kekuatan untuk bisa mempengaruhi orang lain. Sehingga orang lain bisa sadar ada Tuhan yang baik lewat kebaikan hidup saya. That's all. Mungkin dengan kata-kata, dengan teks doa, dengan postingan di media sosial, apapun. Saudaraku, ini saya sedang berbicara bukan tentang diri saya. Saya sedang mau memotivasi saudara. Seperti bukan Ayub mau pamerkan kebaikan dia. Dia sedang mau memotivasi kita. Mari menjadi orang yang bisa gunakan pengaruh untuk membuat orang lain hidupnya menjadi lebih baik. Lalu mereka bisa memuliakan Tuhan. Kita bisa gunakan pengaruh kita untuk menolong, ya kan, dan melayani orang, atau kita bisa gunakan segala pengaruh kita, kekuatan kita, kekuasaan kita, apa yang kita punya, ya kan, untuk apa? Hanya untuk kepentingan diri sendiri, untuk ego kita, saudaraku, ya kan? Ayub menggunakannya, kekuatan dan pengaruhnya untuk kebaikan dan keselamatan orang lain. Katakan amin. Saya rindu dalam minggu-minggu ini mendorong saudara layani Tuhan. Layan apapun yang saudara lakukan kepada manusia, saudara lakukan seperti saudara lakukan kepada Tuhan. Amin. Ketika saudara berbicara, seolah saudara berbicara kepada Tuhan. Ketika saudara memberi, ya kan, pertolongan, memberi apapun, lakukan apapun, mengajar apapun, seolah saudara lakukan. Karena Tuhan katakan begini saudaraku. Dalam Yohanes 12 ayat 26 Tuhan katakan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan apa? Dihormati oleh Bapakku. Katakan amin. Saudara mau dihormati, saudara harus melayani Tuhan. Bagaimana caranya melayani Tuhan? Ikuti Tuhan. Ikuti kehendak Tuhan. Bukan Tuhan ikuti kehendak kita. Yang mengerti katakan amin, saudara. Nah, saya kasih contoh lagi seorang yang bernama Salomo. Saudara, Salomo menulis doa. Saudaraku, Salomo sudah menjadi orang yang paling kaya, paling bijaksana di bumi. Dalam Mazmur 72, Salomo menulis doa-doa yang berani. Doa-doa yang besar. Wow, doa-doa yang nampaknya kalau orang pikirannya negatif, selalu bilang, serakah nian, sombong nian. Kata-kata doanya seperti ini. Tidak, saudara. Salomo berdoa minta lebih banyak kekuatan dan pengaruh. Tujuannya apa? Supaya dia bisa membantu masyarakat yang paling lemah. Katakan amin.
Saudara, kita akan lihat saudara Mazmur 72 ayat 11 sampai 15. Ini daripada doa Salomo, saudaraku, ditulis. Ya, baca yang keras saudara. 1, 2, 3. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya. N-nya tuh huruf kecil loh saudara. Bukan N besar. Dan segala bangsa menjadi apa? Hambanya. Kenapa doanya seperti itu? Sebab ia, Salomo, akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Orang yang tertindas dan tidak mempunyai penolong. Jadi rupanya saudara, dia minta kekuatan, pengaruh yang lebih besar, kuasa yang lebih besar. Tujuannya untuk apa? Untuk melepaskan orang-orang miskin yang berteriak minta. Orang tertindas, orang tidak punya penolong. Ayat 13 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Hiduplah ia, kiranya dipersembahkan kepadanya emas Sheba. Kiranya ia didoakan senantiasa dan diberkati sepanjang hari. Katakan amin. Baca ayat ini, saya baca. Saudara bayangin ini. Apa ini doa egois? Tidak. Awalnya, oh gitu ya. Ada tujuan. Katakan amin. Kata kunci saudara, saya mau katakan lagi. Saudara dan saya, kita akan bisa, Tuhan akan memberikan kita yang namanya pengaruh. Untuk bisa mempengaruhi orang lain. Hanya apabila kita hidup di dalam apa? Kasih. Bukan egois. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Jadi rupanya orang berpengaruh adalah apa? Suaranya didengarkan. Suara didengarkan. Dia minta, Salomo minta. Jadi orang berpengaruh. Tuhan mengharapkan saudara menggunakan kekuatan dan pengaruh yang Tuhan berikan kepada saudara untuk berbicara bagi mereka yang tidak bisa berbicara untuk dirinya sendiri. Katakan amin. Katakan amin. Untuk saudara bisa speak up. Untuk saudara bisa melihat buat orang-orang buta, katanya. Ini hari ini saudaraku, saya berdoa. Kalau saudara berkata, Tuhan, pakai aku Tuhan. Pakai hidup aku Tuhan. Pakai aku lebih besar lagi. Pakai aku lebih besar lagi. Ada seorang, saudara, kalau kita baca perjanjian lama, salah satu orang paling berpengaruh di bumi saat itu, namanya siapa? Musa. Musa orang paling berpengaruh saudaraku. Ya kan? Bahkan raja yang besar namanya Firaun, itu takluk tunduk sama dia. Itu tanda dia berpengaruh. Tapi saudara berpikir, siapa itu Musa sebenarnya? Awalnya Musa adalah seorang gembala kambing domba yang hidup di padang gurun. Bukan siapa-siapa. Tidak punya apa-apa. Suatu hari Tuhan berjumpa dengan Musa. Tuhan berbicara pada Musa. Dia berkata apa? Lemparkan tongkatmu itu Musa. Lemparkan tongkatmu itu Musa. Serahkan tongkatmu Musa kepadaku. Apa maksudnya? Tuhan suruh lemparkan tongkat. Saudara tahu Musa pada saat itu usianya berapa saudaraku? 80 tahun. Dia butuh tongkat. Tongkat bicara tentang apa? Identitas. Katakan amin. Identitas. Tongkat, aku orang tua, aku butuh penopang nih. Yang kedua, tongkat bicara tentang apa? Sumber penghasilan dia. Karena itu adalah juga tongkat gembala. Untuk mengembalakan kambing domba dia. Saudaraku, tongkat ini bicara tentang apa saudaraku? Selain identitas, sumber penghasilan. Tapi juga tongkat ini pengaruh. Pengaruh dia.
Saudaraku Yesus, sebagai seorang gembala. Tuhan bilang, lemparkan tongkatmu. Serahkan tongkat itu. Dan Musa mentaati perintah Tuhan. Saya ingin beritahu kepada saudara. Setelah Musa lemparkan tongkatnya, sepanjang sisa hidup Musa, Tuhan pakai tongkat itu. Alkitab katakan itu bukan lagi jadi tongkat Musa. Tapi karena udah diserahkan ke Tuhan, Musa tetap pegang tongkat yang sama. Tapi itu menjadi tongkatnya Allah. Lewat tongkat inilah Musa membuat mujizat. Mengubah air menjadi apa? Menjadi darah. Mujizat pertama Musa adalah mengubah air menjadi darah. Air sungai Nil. Yesus mengubah air jadi anggur. Itu tanda penghukuman. Saudara lihat, dengan tongkat itulah Musa, saudara, membuat satu jalan raya di laut Teberau. Lewat tongkat itu saudaraku Yesus, Musa, saudaraku, ya kan, membuat air keluar dari batu karang menjadi air yang segar, yang jernih buat bangsa Israel. Saudaraku, lewat tongkat inilah dia naik ke Gunung Sinai, saudaraku, dan dia mendapatkan perintah, 10 perintah Tuhan. Musa seorang yang sangat berpengaruh pada saat itu. Tuhan pakai hidup Musa karena dia pernah serahkan tongkatnya. Dia mempengaruhi dan mengubah dunia untuk kebaikan, keselamatan banyak orang dan kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Saudara kasih Yesus. Tuhan mungkin sekarang ini bicara sama saudara. Aku mau pakai hidupmu. Serahkan tongkatmu. Mana tongkat? Tongkat bicara identitas. Sumber penghasilan. Penopang hidup. Itu yang mempengaruhi. Serahkan ke Tuhan. Tuhan akan pakai tongkat itu. Untuk mempengaruhi dan mengubah banyak orang. Agar nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin. Saudara perlu minta hal-hal yang besar. Musa meminta hal yang besar dari Tuhan. Saudaraku, ini hal yang luar biasa. Saya mau kasih contoh satu lagi orang yang minta hal yang besar. Yang tidak pernah diminta oleh manusia sebelumnya. Kecuali orang ini. Siapa namanya? Yosua. Yosua pengganti Musa. Dia orang yang berhasil memimpin bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Yosua memiliki keberanian untuk minta sesuatu yang besar kepada Tuhan. Saudara, untuk apa saudaraku? Demi untuk bangsanya Tuhan, umat Tuhan. Saudara Kristus. Ketika Yosua menghadapi peperangan yang melelahkan dengan musuh-musuhnya, matahari sudah mau mulai tenggelam, mau terbenam. Lalu di dalam Yosua 10 ayat 12, saudara-saudara ceritanya. Yosua berseru. Apa perseruan Yosua? Baca yang keras. 1 dan 3. Matahari, berhentilah di atas Gibeon. Dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Saudaraku. Lalu Alkitab mencatat di ayat-ayat selanjutnya. Apa saudara? Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak. Sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Saudara perhatikan di sini. Yosua berdoa dan meminta Tuhan memberikan hari yang lebih panjang. Karena momentum kemenangan dari peperangan itu sedang berada di pihak Yosua. Yosua ingin menyelesaikan peperangan itu dan menaklukkan musuhnya sampai tuntas untuk meraih kemenangan yang gilang gemilang. Tetapi persyaratannya adalah sesuatu yang tidak mungkin. Saudara mungkin juga seperti Yosua. Ya kan, ada syarat yang tidak mungkin dilakukan. Saya melihat saudaraku, kalau saudara ngerti ilmu pengetahuan alam, sebenarnya Yosua tuh minta matahari itu berhenti kan? Emangnya matahari itu bergerak? Bergerak atau berhenti? Yang bergerak itu bulan. Bulan mengelilingi, bumi mengelilingi matahari. Jadi saya mau ngomong gini, sekalipun secara teknis ilmu pengetahuan alam, doa Yosua itu salah. Mestinya yang berhenti itu bumi. Doanya bumi berhenti. Kan yang bergerak kan bumi.
Bumi mengelilingi matahari, bukan matahari ngelilingin bumi. Sekalipun doanya salah, tapi karena maksudnya benar, Tuhan tetap jawab. Tuhan tuh gak kasih kopelan. Ya kan, salah lu doanya, koreksi dulu baru gue jawab. Enggak gitu. Itu Tuhan mah baik banget. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Permintaan doa Yosua secara ilmu pengetahuan alam tidak tepat. Tapi Tuhan tetap hormati iman Yosua. Tuhan ngerti apa yang dibutuhkan Yosua. Yaitu hari yang lebih panjang untuk menyelesaikan peperangannya. Dan Tuhan membuatnya itu terjadi. Amin saudara, ini kan nguatin hati kita. Seringkali banyak hal ngomongan kita waktu doa kan kita kan udah saking kencengnya jerit. Penuh dengan air mata, kata-katanya salah semua. Tapi Tuhan tidak lihat kata-kata yang salah. Dia lihat maksud hati saudara. Yang ngerti katakan amin. Tapi ada hal tertentu Tuhan ingin kata-kata kita harus tepat dalam berdoa. Saudara bisa mengerti katakan amin. Bukan selalu seperti itu. Ya kan? Seringkali Tuhan juga koreksi apa yang harus kita katakan, harus kita doakan. Saudaraku, nah kisah ini memberikan kita kekuatan untuk mengetahui bahwa sekalipun perkataan iman kita tidak selalu sempurna, Tuhan tetap menghormati pengharapan kita, iman kita. Tuhan suka ketika kita meminta sesuatu yang besar pada Dia. Amin saudara. Kadang-kadang minta saudara menurut manusia yang lain keterlaluan. Saudara harus bayangkan begini ya. Sebelum saya mau tutup. Hubungan kita sama Tuhan itu hubungan bapak dan anak. Kadang-kadang kalau misalnya orang lain yang dengerin. Itu kan saudara. Lihat, mintanya keterlaluan kamu nih. Sama. Seperti mungkin kita waktu masih kecil. Suka minta yang terlalu ngada-ngada sama orang tua kita. Lalu saudara kita tegur. Alah mintanya jangan yang aneh-aneh. Sama papa, sama mama. Setuju gak saudara? Betul gak? Tapi Tuhan tuh seneng jawab. Daripada doa kita. Saya ingin kasih tahu. Satu permintaan yang besar. Yang pernah diucapkan oleh seorang manusia. Itu siapa? Yang sebenarnya gak pantas. Gak layak dia minta. Untuk dia bisa dapatkan. Seorang yang sedang disalib sebelah Yesus. Beberapa menit yang lalu, orang ini bersama dengan temannya mengejek, menghujat daripada Yesus. Tapi setelah dia dapatkan satu pewahyuan, pengertian bahwa tentang siapa Yesus, dia mulai berpikir, setiap orang yang disalibkan karena rasa sakit, rasa lelah, rasa capek, yang di dalam diri dia itu keluar dari mulut. Caci maki. Kata-kata kotor dan negatif itu keluar karena saking sakitnya. Tetapi justru yang keluar dari mulut Yesus yang pertama kali ketika disalib adalah apa? Bahasa kasih. Dia berdoa, Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Katakan amin. Dia saksikan bagaimana Yesus. Bagaimana Yesus ya kan mempengaruhi hidup dia. Yesus jadi orang yang sangat berpengaruh dalam hidup dia. Yang membuat pikirannya berubah. Perkataannya berubah. Lalu apa saudara? Akhirnya jalan hidup dia menuju kekekalan pun berubah. Karena ada seseorang, satu pribadi namanya Yesus. Yang punya pengaruh. Kata menghujat dia ubah menjadi kata doa. Apa yang dia naikkan doa itu? Yesus, ingatlah akan aku kalau engkau datang sebagai raja. Yesus jawab kepada dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama dengan aku. Di dalam apa? Firdaus. Katakan amin. Saya ingin setiap kita menjadi orang yang punya pengaruh. Yang bisa mempengaruhi cara orang berpikir, cara orang berbicara. Sehingga jalan hidup orang itu ya kan menjadi jalan yang menuju kepada apa? Hidup yang kekal. Yesus orang yang berpengaruh itu. Saudaraku, ketika orang ini minta
Satu permintaan yang sangat besar. Yang mungkin orang bilang, model kamu minta seperti itu. Barusan kamu ejek, kamu itu. Itu pandangan manusia. Tetapi pandangan Allah adalah dia butuh ditolong. Dia butuh keselamatan. Aku datang untuk menyelamatkan. Saya melihat Yesus dari sejak lahir sampai tutup mata produktif. Selalu mempengaruhi orang untuk datang kepada Bapa, menerima keselamatan. Katakan amin. Coba saudara lihat segini. Apakah setiap hari dalam hidup saudara, setiap jam dalam hidup saudara, setiap menit dalam hidup saudara, saudara ingin aku mau berbuah, memberi pengaruh yang bagus untuk banyak orang. Saudara terus berpikir pengaruh apa yang harus bisa tularkan ke orang lain. Ini yang saya mau ingin. Biarlah saudara di sisa hidup kita mau punya hidup berdampak yang bagus untuk orang lain. Kita berdoa, Tuhan berikan, kita doa sama-sama. Bapa dalam nama Yesus, berikan kami kekuatan, kuasa. Untuk kami bisa ya Tuhan mempengaruhi orang lain. Mengubah cara orang lain berpikir, cara orang lain berbicara, cara hidup orang lain. Sehingga mereka bisa jalan menuju kepada keselamatan. Tuhan Yesus, pakai hidup kami, pakai hidup kami. Biar kami mau menjadi orang yang punya pengaruh besar. Buat keluarga, buat anak-anak, buat orang sekitar kami. Bahkan buat gereja kami, kota kami. Pakai kami Tuhan. Pakai hidup kami. Berkati kami berlimpah-limpah. Tuhan perluas daerah kami. Kekuatan dan pengaruh kami. Kiranya tangan-Mu menyertai kami. Kau jauhkan kami daripada malapetaka, mara bahaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih banyak Bapak. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah Engkau hadir ya Tuhan di dalam hidup kami. Inti untuk mengingatkan kami bahwa kami punya Tuhan Yesus yang telah mempengaruhi seluruh hidup kami. Dalam nama saya berdoa. Haleluya. Amin. Yesus Tuhan Gembala, dengar doaku. Janganlah Tuhan, janganlah Tuhan lalu. Berilah berkat. Panggil Yesus. Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan berilah berkat. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rabu, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus.
Mari buka kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.